Wah, sebentar. Nah, kita ulang lagi deh, kawan-kawan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini kita karena masih suasana PSBB ya, lockdown, diisolasi di mana-mana, nggak bisa kemana-mana. Jadi ini pada stay di rumah aja. Dan siang ini kita virtual tour camper van nih, Mas, judulnya. Jadi buat Wah, ngisi konten YouTube kita berdua nih, Mas Novial. iya, Karena kita habis ini sama-sama nggak nggak bisa bisa keluar, kemana-mana. ya, jadi Iya, ini kita rekam, nanti kita sharing di ini ya, di-share di YouTube. Nah, kemarin sih pinginnya kita berdua aja ngobrol, kemudian kita live di YouTube. Cuman beberapa kawan-kawan pingin ikutan join, nimbrung di acara ini. Kita mungkin cukup 1 jam aja ya, iya, Mas, di awal ya. iya Mas. Oke, siang ini Ya, kawan-kawan, kita akan dengerin nih cerita Mas Iyal ya. Panggilannya Mas Iyal, nama lengkapnya Mas Novial Maulana. hmm, Ini kawan dari Pekanbaru ya, Mas ya? iya Kawan Mas. dari Saya orang Pekanbaru Pekanbaru. yang spektakuler. Jadi beliau Wes. ini keliling Indonesia dari Aceh sampai di Atambua ya Mas ya. Sudah di Atambua atau Iya Mas. masih di Flores Mas terakhir? Belum sampai Atambua Mas, karena apa kemarin cuma sampai di Larantuka kan ujungnya Oh, NTT. Nah, Larantuka cuman ya? sampai di situ karena ya karena sampai di Ya, sana ya. kemarin kita nggak dapatnya informasi banyak tentang untuk sampai ke Kupang gitu kan. Jadi ya Ya, udah ya, ya. kita nggak jadi sampai gitu. Dan luar biasanya lagi nih Mas Iyal nih cuman pakai mobil Ayla Mas ya. Ya Mas, jadi Aduh, memang keren. saya senang karena menggunakan mobil kecil kayak gitu kan. Aduh, mobil kecil Jadi bisa nekat 2 tahun tuh Mas. Keren banget. Itu kawan kita tadi yang kita sebut Mas Tobroni tadi mm-mm. itu mobilnya gede Mas. Mobil Pajero tapi nggak berani kemana-mana dia. Wah, Cuman level-level antar kota di Jawa Timur aja, Mas. Paling banter di Malang. weh, waduh. Jadi nanti habis pandemi ini harus ini Mas mesti dicoba nanti kita Iya. ajakin ke sana Nah, lagi. Kalau bisa langsung ke Sulawesi aja kan kita bawa. nah benar Mas ya. Nanti kita interview lagi Mas Tobroni Ali gimana pengalaman beliau keliling antar RT RW. Ya. Oke. Mas Iyal. Ini Mas Iyal kan luar biasa nih. Ya Mas. Kita ketemu dulu di Lombok ya Mas ya pertama kali ya. Iya Pertama Mas. kali ketemu di Pertama saya Lombok kita ya. Tapi saya waktu itu waktu dengar ada Mas Iyal acara sudah materi. waktu datang ke Malang tuh, yang mampir di tempatnya Cakra Ya, ya, di Malang, di Taman Pinus. ya betul. Cuman waktu itu saya belum bisa dan Iya kita betul tuh akhirnya Mas. kenalan di Lombok ya Mas. Sebagai sesama Iya traveler, Mas. Pas ketemunya di Lombok. Kemudian ketemu lagi di Sumbawa ya Mas. Sama itu di tuh, Sumbawa apa barengan sama camper van yang ada. dari Eropa tuh kita. Iya betul. Karena pas Oh, kebetulan kita kemarin ada itu juga kan orang dari Jerman, jadi kebetulan kenal sama ininya eh, yang tukang bawain IO-nya karena mereka kan, tapi sayangnya tahun ini gagal datang mereka ya. nggak jadi berangkat ya, gara-gara corona ini. Iya Mas, padahal ada rombongannya kemarin IO-nya ngatakan ada sekitaran 17 mobil. Mereka udah sampai Wow, di daerah itulah. Tapi ya sayang ya banget kan ya. karena money ya nggak jadi. Oke Mas, nanti kita bahas Nah, tuh. pelan-pelan. Mas Iyal, Oke Mas. ini kan apa namanya berangkat dulu dari Pekanbaru ya Mas, mobil ya, pertama Iya kali Mas, jalan kemarin keliling. awalnya ya, ya awalnya dari Uh, Pekanbaru. Kapan tuh Mas? Tahun berapa tuh jalan? Hmm, awalnya saya tahun 2000. Sebenarnya dari tahun 2016 sih sebenarnya saya, tapi kan nggak Wow, 4 langsung tahun. itu Mas. Ya 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 Sebenarnya, ya tapi ya karena ya ya. kita nggak ada, kita masih di YouTube ya apa gitu kan. Jadi dari Ya. tahun 2016 kita udah mulai coba keliling-keliling, mulai dari Jawa sampai dulu ke Bali dulu lah dulu awalnya gitu kan. Jadi setiba baru mobil nih keluar dari ini dari Sorop, jadi kita langsung bawain coba bawa camping gitu mobilnya. Waduh, Jadi memang jadi dari dealer langsung dibawa keluar gitu Mas, tanpa modifikasi ya? iya Mas,
Wah, Cuman modifikasi sedikit-sedikit aja ya, nggak ada tanpa modifikasi gitu kan. Jadi kita widih. penasaran aja pengen cobain mobil kecil gitu kan gimana rasanya. Unik aja. Waduh. Itu mobilnya Mas Karena Tobroni itu sudah dimodifikasi macam-macam tuh, Mas. Di atas dikasih rak, oh di iya, belakang Mas. dikasih apapun, tapi nggak pernah pergi sampai sekarang. Ketawanya dia di sebelah kita. Iya, iya. Itu Mas. Ya Mas Tobroni nanti selesai pandemi ini kita bareng-bareng ya Mas ya ke itu Iya, langsung ke diajak Sulawesi tuh. Mas ya. Jadi tahun 2016 ya Mas ya berangkat pertama ya? Iya Mas, pertama 2016 itu di Hah? pas anak saya umur 4 bulan kalau nggak saya ya 4 Waduh, bulan hari itu. ada tuh Mas foto pertama kali berangkat Mas. Oh, foto pertama kali itu, waduh kurang bagus Mas. Tapi ini saya kasih foto yang ini aja kan. Yang pertama saya ke Aceh itu setelah 2000 berapa tuh 2018 ya, 2018 kalau ini benar-benar Jadi saya mulai dari 2016 itu awal. sampai ke Bali, kemudian pulang lagi gitu ya Mas? Iya, iya Mas, pergi ke Bali itu dulu saya sekitaran 2 minggu di Bali. Ya. Setelah 2 minggu di Bali, saya balik lagi dan pas umur 1 tahun 2017-nya saya ke Jawa lagi ya. Ya. Ini dulu kan yang ke Sabang ya, ke Ini Sabang tahun Selatu 2018 ini ya? 2000, ya Mas, 2018. Ya, ini mobil saya benar-benar Wow. lagi masih polosnya dulu Belum karena dikasih saya punya stiker gitu kan. YouTube ya? Oh belum, karena saya memang nggak ada buatkan video untuk apa dulu YouTube, cuman sekedar video untuk disimpan apa aja lah untuk di laptop di apa, jadi nggak ada di share di media sosial. Tapi emang dasarnya suka jalan atau gimana sih Mas? Rencana awal kenapa langsung tiba-tiba ini mutusin jalan keliling Indonesia gini? Sebenarnya eh, sebenarnya saya orangnya nggak begitu apa hobi jalan. Kalau saat saya lajang malahan saya senangnya di rumah aja Mas. Saya senang di rumah, memang nggak pernah kemana-mana. Sampai saking ke malam minggunya saya senang di rumah ya. Tapi setelah saya punya istri ya, dan anak itu kayaknya seru aja kalau jalan bareng anak istri gitu. Bareng-bareng gitu ya? Iya Mas Oh, ya. ya Karena ya ya memang ya. banyak. Jadi apa ya? Saya kenal agak sering nonton YouTube seperti kayak itu Om Deddy RTI itu kan, ya dia Ya, jalan sama istrinya, terus ada yang Kak Pak Hauke, nah itu dari situ ya saya Om Hauke. makin, wah itu jadi Seru dari kayaknya ya. video-video mereka, iya seru, jadi kenapa nggak coba aja gitu. Tapi nyobanya Mas Yale sungguh nekat nih mobil kecil bisa keliling Indonesia. Aduh, luar biasa. Aku aja nggak berani, Mas. Nggak pernah. Awalnya sih iya sih Mas agak ragu juga, ini mobil bisa apa enggak nih kan ya, tapi dicoba dulu kan. Makanya coba awal yang dekatnya dulu tuh itu yang agak lama lah kan, itu ke Bali dulu tuh, ke Bali. Ternyata aman, aman, alhamdulillah aman, nggak ada Mobil yang masalah. sama, Mas. Iya Mas, mobil Mobil yang yang sama. ini. Iya, mobil yang Oh, ini. Sebenarnya saya ada mobil, saya senang dari dulu, saya senang gunain mobil kecil-kecil. Saya mobil saya yang ini, terus ada satu lagi yang dulu tuh Mitsubishi Mirage gitu kan. Tapi ya. yang itu kurang bagus. Oh, malah lebih ekonomis Ya. yang ini ya. Iya Mas, saya Iya, iya. itu dia kan yang Mirage itu hari itu sama juga tahun 2016 kita bawa juga ke Bali kan. Tapi Hmm? setelah pulang dari Bali ya nggak tahu, agak ada kurang ngikut lah mobilnya sama saya. Wah, luar biasa. Justru yang ini malah yang awet nih ya. Iya Mas, alhamdulillah yang ini yang awet, yang nggak begitu ada masalah jadinya gitu. Oke, Mas. Balik lagi cerita tadi itu dari Pekanbaru ke Bali, kemudian pulang lagi gitu ya. Terus ada Iya Mas, jeda, baru jalan ke Sabang ya, Mas ya? iya Mas, Yang foto tadi jalan itu. ke Sabang. Iya Mas, yang foto tadi itu ke Sabang setelah Jadi dari, jalurnya kemana aja tuh, Mas? oh jalurnya ada nih Mas, yang kemarin pernah saya buatkan seperti ini kan, jalur saya tuh ini ada
Yang saya kemarin pernah jalan ke Sabang ya. Ke Sabang itu lewatnya lewat jalur selatan saya, Mas. Kayak Itu yang map-nya kemarin tuh bisa di-share, Mas. Keren banget tuh map-nya Mas Iyal. oh, ini Mas. Waduh, luar biasa Ini. ini kalau lihat kayak gini nih. Ini Mas Tobroni kali mungkin Mas Tobroni ada 2 titik aja tuh Mas, di Lamongan sama Malang doang dia. Iya, Mas. Ini kalau Sumatera sih saya alhamdulillah yang ini Wow. ya. Yang titik-titik biru ini sebenarnya kan ini daerah yang udah saya kunjungin gitu kan. Iya. Saya udah kunjungin gitu. Terus kalau Wow. yang itu saya ada tanda love-nya tuh, love yang warna pink merah Iya, iya. itu tempatnya yang benar-benar menurut saya luar biasa lah bagus gitu untuk tempat camping dan Oh. makanan enak. Gitu. Loh, ini juga berarti sudah di Malaysia, Mas ya? Iya Mas, alhamdulillah kemarin karena kebetulan kan saya memang kerjanya memang di Malaysia Mas. Oh. Jual. Loh, Eh, eh, pakai mobil yang sama, Mas? Pakai mobil ini juga? ah, enggak Mas, itu mobil yang di Malaysia gitu kan. Karena sayangnya mobil yang ini belum bisa saya bawain ke sana Mas. Memang nggak bisa ini kan nggak dapat izinnya. Oh, oke. Ya, ya, Uh, ya, ya, ya. nggak bisa. Kalau Share lagi, mobil Mas. Itu seperti tadi, Mas Mas. Hebroni, Mapnya di-share lagi, Mas. Pengen lihat oh ininya. oke Mas, Titiknya mana ini aja. ya. Uh, Kalau ini pakai yang mobil kayak Mas Tobroni dari gimana, Mas? Keliling dunia kali ya? kalau kalau mobil Mas Tabroni itu bisa keliling dunia tuh. Luar biasa. Bagus. Itu mobil Mas Ditukar aja kali, Tabroni. Mas, mobilnya. Itu Mas, nanti ada rencana juga sih Mas, tapi nukarnya. Ini Mas Wow. bangetnya. Kalau Sumatera kayaknya udah Ini, semuanya ya ini ya. alhamdulillah kota-kota besarnya sudah pernah saya kunjungin sampai kayak masih daerah-daerah yang masih bisa mobil saya lewatin, mungkin alhamdulillah udah pernah gitu kan. Kalau daerah-daerah terpencilnya memang belum bisa gitu kan, karena daerah Sumatera jalannya kan masih banyak yang kurang bagus Mas gitu. Jadi mobil saya Iya, nggak bisa iya, iya. masuk gitu. Loh Mas, tapi kalau di Sumatera itu kan katanya ada 3 jalur ya, jalur apa barat, tengah sama timur ya Mas ya. Iya Mas. Kalau mau keliling, ini Kalau Mas Iyal keliling, semuanya iya Mas. sudah lewat semuanya Uh, 3 jalur ini. sudah Mas, alhamdulillah udah. Jadi dulu awal pergi ininya, pergi ke Medan. Jadi dulu saya udah ke Medan udah 2 kali gitu kan. Jadi dulu sampai Medan, Ya. terus balik lagi pulang, dan langsung nanti ke Aceh lagi kayak gitu kan. Gitu. Jadi saya lewat Oh, jalur selatan kayak gitu loh, jalur selatan gitu kan. Jadi nanti pulangnya lewat lintas timurnya Mas kayak gitu. wow, luar biasa. Aman ya Mas, selama Dan ini Mas di jalan ya Mas di Sumatera? uh, Kan katanya ada ini nih kurang aman gitu. gitu Mas ya. Alhamdulillah selama ini aman aja Mas, nggak ada problem ya kan, nggak ada yang kata orang itu kan banyak begal. Tapi kalau saya memang alhamdulillah selama ini nggak pernah ketemu sama yang seperti itulah, mungkin sama preman-preman atau bagaimana tuh kan. Nggak ada Jadi ya? tapi nggak ada Mas, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada karena saya yakin kok orang Indonesia tuh baik-baik kok semua. Ya alhamdulillah aman. Ya Ya, alhamdulillah. ya. Cuman kalau yang lain sih, kalau untuk daerah lain pun sama aja, nggak ada masalah kayak gitu kan. Cuman di Ya, Sumatera, ya. cuman orangnya kebanyakan kalau saya di Sumatera mencari tempat camping atau istirahat tuh udah mulai dari ini Mas, maghrib gitu kan, atau jam 6 sore. Sebelum sholat maghrib saya udah berhenti kayak gitu, cari tempat camping biar karena malam nggak ada juga yang bisa dilihat kan. Iya, 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 iya. Wow. Itu berapa apa namanya? Satu kota gitu rata-rata berapa hari sih Mas dieksplor? Eh, Tergantung Mas. Kalau menurut saya kotanya itu rasanya benar-benar ada unik atau tempat wisatanya. Tapi saya Bagus. lebih senang tempat wisatanya tuh yang alamnya aja ya Mas. Yang nggak seperti kayak
yang terlalu dibuat atau apa. Jadi mungkin kalau apa bisa lama saya kayak gitu. Oh, Kalau kalau paling lama di mana daerah-daerahnya nih sekarang? alamnya bagus. Gimana Mas? Paling lama di mana? Paling lama selama perjalanan 2 tahun keliling Indonesia ini paling lama di kota mana? 2 tahun. Itu di Flores Mas. Itu di Flores Oh, benar-benar lama kita kemarin. yang waktu ketemu Di saya itu berarti ya? Flores. Ya, iya betul. Waktu Iya tuh saya ketemu sudah berapa sama minggu Mas di rumah belum pulang tuh Mas Iyal. Wah luar itu biasa. sebenarnya pulang. Itu kemarin di Flores saya hampir 2 bulan lebih lah saya di Flores. Benar-benar Waduh, yang lamanya di Labuan Bajo saya. Masya Allah. Ya. Mas itu kalau dari Pekanbaru, kemudian kan keliling dulu di Sumatera tuh awalnya ya. Nah, sebelum Ya masuk Mas. ke Jawa itu keliling Sumatera itu butuh waktu berapa lama, Mas? Eh, Dulu saya keliling Sumatera tuh lebih kurang sekitaran 2 bulanan gitu Mas, 2 bulan. 2 bulan di Sumatera Ya doang. di Sumatera hampir 3 bulan lah waktu kita nonstop dari Sabang, dan dari Ya. Sabang kan kita lanjut keliling dulu sampai paling Lampung gitu kan. Nah jadi itu 2 bulan, 3 bulan lah, hampir 3 bulan saya pikir ingat kemarin. Wow, baru masuk Tiga ke bulan. Jawa ya, Mas? Ya Mas, Jawa. Dan di Jawa kemarin pernah sempat lama juga saya. Hah? Tapi saya lamanya malahan ini di daerah Jakarta karena saya pas hari itu ada kerjaan gitu kan. Jadi ya udah Ya. terpaksa saya sewa kos-kosan. Wah, Jadi nggak pulang dulu. Jadi kan kayak kita sewa kos-kosan dulu. Itu sekitaran 3 bulan saya di Jakarta. iya, iya, iya. Gitu. Luar biasa. Mas, kalau di Sumatera Ya. tempat paling keren di mana, Mas? Yang menurut Mas Hmm, ya favorit gitu ya? 3 tempat yang favorit ya. apa aja nih di Sumatera? Hmm. Pertama Mas, di ini Mas, kalau di Medan, saya senangnya tuh Ya, di dekat daerah Brastagi, ya. ataupun di Danau Toba itu paling enak di situ untuk alamnya gitu kan, karena di sana masih banyak yang nggak dibuat-buat, masih alami lah kayak gitu. Brastagi Kalau ya, daerah untuk ya Brastagi. Brastagi, ya dari daerah Brastagi, terus kalau untuk pantainya yang menurut saya tuh masih di Aceh Mas, di Aceh tuh bagus banget ya. Di Sabang khususnya, yang di Pulau Sabang. Oh, di Pulau Sabangnya ya. Jadi Iya agak Mas, lama dong Mas di daerah ini stay-nya. di Sabang hari itu saya nggak begitu lama Mas, cuma sekitaran 10 hari kemarin. Wow. Eh, Terus 10. satu lagi di mana Mas? Satu lagi di mana? Kan 3 tuh Eh, tempat favorit Sumatera. 3. eh, ini Sat Mas kalau apa di Bengkulu Mas, di Bengkulu. Kalau di oh, Bengkulu Bengkulu. itu, ya Mas, kalau Bengkulu menurut saya bagus di situ. Apanya Bengkulu apa? daerah mana Mas? Saya kemarin cuma daerah ininya Mas, kebanyakan saya pun lupa juga kan kemarin daerah mana. Yang Ya dekat tapi kan dekat benteng itu ya? Apa benteng apa ya? ya, Benteng besar kan di sana ya? iya betul besar, Fort Mabrok kayak gitu ya, kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Nah Bukit kalau Tinggi itu juga kan keren tuh Mas. Bukit Tinggi bagus, mungkin karena saya dari dulu udah berkali-kali di Bukit Tinggi ya Mas Oh. ya. Tapi Kalau saya masih ya, tahunya Bukit Tinggi yang keren di sana. oh ya. Kalau untuk camping untuk camper kan Bukit Tinggi cukup bagus juga Mas, Sumatera Barat lah, masih di sana cukup bagus, pemandangan alamnya sih masih bagus di sana. Iya, iya. Saya 2 tahun yang Makanannya lalu juga. Mas naik motor Mas dari Jakarta menuju ke Oh, Padang. Jadi keliling di oh lah. sepanjang barat Aha, ya, sisi barat. Saya lewat ya. barat tuh. Makanya paling keren kayaknya Hmm. masih di Bukit Tinggi sih sampai sekarang. Cuman kan sampai saya masih belum sampai ujung Sabang. Jadi Iya, tahunya iya, sampai Padang aja. iya. Semoga nanti siap pandemi ini bisa ke Sabang ya Mas ya. Wah, siap, siap Mas. Nanti kita ke Sabang Kalau kalau bareng-bareng. di Sumatera kan sekarang tolnya sudah jadi kan Mas ya? Sampai Palembang ya? Ah, Terakhir kemarin saya pas pulang dari itu Mas, sampai ke ya udah Mas, sampai Kayu Agung namanya kan. Jadi saat kita udah turun dari kapal kita bisa langsung masuk tol, dan itu bisa langsung sampai Kayu Agung. Ya Kayu Agung tuh nggak Kayak jauh lah dari Palembang.
Berapa jam Mas ke Palembangnya dari Kayu Agung itu? Palingan 1 jaman gitu Mas, dari Kayu Oh, Agung. Nah, pas sampai paling ujung tol yang belum jadi itu kan, ya. itu paling 1 jam saja. Jadi kalau dari pelabuhan di Lampung menuju sampai Palembang berapa jam Mas sekarang? Eee, berapa ya Mas? Soalnya kemarin saya nggak, dari, pelabuhan tuh saya naiknya. Tapi sepertinya kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 jam mungkin udah sampai saya rasa di Palembang Wow, Mas. cepat banget. Iya, benar-benar iya cepat banget Cepat saya banget tuh. saya rasa Dulu lebih dari 10 jam kan Mas ya? Kalau sebelum ada tol ya? karena iya Mas, kalau belum ada tol itu benar-benar jauh Mas, hampir 10 jam kayak gitu. Kalau sekarang ini hampir separuhnya apanya, singkat waktunya. Memang benar-benar bagus gitu. Waduh, ini selesai pandemi harus berangkat nih langsung ke Palembang nih kayaknya jadwal saya. Wes, bagus Mas. Langsung Bisa berangkat dulu lanjut kayaknya. nanti Mas. Wah, siap, siap. Langsung Palembang. Ini ada Pak Roni nih. Pak Roni nih juga barusan ngerasain road trip Heeh. kemarin dari Jakarta menuju Bali nih, Pak Batroni. Wah, lagi ketagihan kayaknya, Mas. Cuman mau berangkat lagi kena Weh, corona beliau. Nah, nanti kita ajak Pak Roni langsung ke Palembang. iya Mas. Terus kalau Ditungguin kalau Mas juga di Di Palembang Jawa mana, nanti. Mas? Kalau di Jawa di mana, Mas? Yang paling bagus Hmm, favorit? kalau karena baru pertama saya kunjungin tuh daerah apa kemarin Mas, daerah Pacitan tuh banyak yang bagus-bagus, tempatnya Mas. Itu, pantai apa tuh kemarin saya lihat itu kan, lupa Pacitan, saya. Itu ya, bagus, ya. Pacitan, Ya, Pacitan bagus banget, ya. Loh, berarti Mas yang di bagus, Jawa itu di keliling lewat jalur selatan ya, Mas? Atau jalur utara? Kalau ke Pacitan selatan kan? eee, Pacitan ya kalau saya salah itu kemarin heeh, di dekat selatan, ya. Oh, Dari saya nggak ada. Jakarta langsung ke Mhm. selatan, nyisir di selatan terus gitu. Iya Mas, Lewat Pacitan lewat Cirebon, bukan bukan Cirebon, apa kemarin teh, saya lupa lewat juga. daerah pesisir Sukabumi berarti ya. Pelabuhan Betul Mas. Ratu, Sukabumi. Ya, pesisir itu kan jalannya Ah, kecil tuh, Mas. ya saya lebih senang menggunakan jalan kecil karena kebetulan mobil saya kecil juga. Jadi di situ. Oh, ini kayaknya alasan Mas Tobroni karena mobilnya besar nggak mau jalan dia. Kayaknya gitu kayaknya. Bisa kalau Iya, saya iya, iya. Itu karena jalannya kecil kebetulan dan jarang-jarang perkampungan, Mas ya, kalau lewat betul jalur Mas, ini, ya. Lewat jalur itu kemarin saya jalur kan lewat selatan. dari, pantai apa tuh, Tanjung Lesung yang kena Ya, tsunami hari itu pernah saya ya. datangi juga ke sana. Terus, di dekat apa tuh, lewat, Ujung Kulon. Saya baru tahu itu Ujung Kulon, ternyata ada daerah Ujung Kulon, beneran. Jadi dulu kan sempat cerita Ujung Kulon, saya pikir Ujung Kulon itu cuma hanya sekedar candaan teman-teman waktu sekolah aja, ternyata memang beneran ada Ujung Kulon. Dan baru tahu saat sudah dewasa, saat sudah traveling ya, Mas. Iya Mas, baru tahu. Jadi lewat jalur itu terus kemarin Mas sengaja kita cari jalur kampung, memang selagi bisa jalur kampung, ya udah kita cari jalur kampung selagi bisa mobil saya lewat, mungkin saya usahakan lewat situ Oh, aja. malah hindari jalan Mhm. raya gede atau apalagi jalan tol dihindarin tuh ya. Nggak bisa explore kita ya. Betul Mas, betul. Ya, Iya, kalau jalan nggak tol nyaman ya, Mas. memang kalau saya memang kalau urgent banget memang saya baru menggunakan tol, tapi kalau tidak ya saya usahakan cari jalan paling dekat. Nikmatin. Iya Mas, Terus nikmatin. sampai lewat sebelum sebelum Pacitan mampir di Jogja nggak, Mas? Lama nggak di Jogja? Hmm, ada Mas, di Jogja hari itu kita cuman 1 minggu aja, 1 minggu di Jogja. Nggak, begitu lama kan, karena kebetulan ada, itu rumah teman juga kan. Jadi, kita sempat mampir di sana, itu 1 minggu ya di Jogja, Oh, dari Jogja daerah-daerah Jogja. baru lanjut lagi ya. Lanjut Sampai lagi menuju Malang ke waktu itu. Malang. Ya waktu itu hari itu ke Malang, ke Malang, dan di Malang itu kemarin ada beberapa hari juga gitu kan. Oh ya sebelum di apa tuh kan kemarin saya sempat di Dieng juga gitu, ke Oh, ke Dieng. Dieng dulu. Ya, ya. Iya, Waktu itu jadi ke ke Bromo nggak sih, Mas, di Malang? Mobil bisa masuk nggak sih?
Gimana Mas? Di waktu di Malang jadi ke Bromo, boleh nggak mobilnya? Oh, nggak boleh Mas. Itu Nggak boleh ya? nggak boleh, karena mobil saya katanya kan kecil, terus ada problemnya kayak gini Mas. Eh, itu sebelum masuk ke situ, itu harus minta surat izin dari Dinas Pariwisata Malang katanya gitu. Iya Mas. Karena saya kan nggak tahu hari itu. Jadi saya Tapi keren nih, penasaran karena jadi nggak nanti. tahu jadi nekat aja Mas ya, jalan kemana-mana ya. Ya, betul Mas. Jadi saya memang perjalanan ini pertama memang nggak pernah dirancangkan bagaimana kan. Terus nanti tiba-tiba pas lagi di jalan ingatnya mau kemana kemana ya udah langsung dituju aja. Luar biasa. Itu Mas paling banyak nih ya dari 2 tahun jalan, itu paling Mm-mm. banyak, paling sering Mas tidurnya di mana Mas? Di dalam mobil Hmm, atau di hotel atau di penginapan nih? oh, kebanyakan hampir 80% kita memang camping Mas dalam mobil. Memang Luar biasa. senang. Itu kan bangku belakang dicopot ya Mas ya? Ya Mas, kemarin pas apa tuh kan bangku belakang udah kita copot dan kita ini kan, pokoknya dibuatin apalah dulu papanan biar agak nyaman sedikit untuk anak gitu kan sama istri saya di belakang. Wow. Ada fotonya nggak Mas? Uh, Itu dalamnya mobil. ah, bentar Mas saya lihat ini. Halo? Ya. Oh iya Jadi Mas, cuman sebentar ya. bangku belakang aja ya yang dicopot ya. Lainnya sudah nggak ada, tinggal tambahin atas aja Mas ya? Iya Mas, hari itu ini saya lupa tadi ininya, save fotonya. Yang di sini ada ini yang model barunya lagi yang saya gunakan. Oh, Uh, sudah dimodif. ya modif lagi Mas, karena sebelumnya ini udah nggak apa lagi. Yang awal-awal dulu kurang bagus fotonya, apanya tempat tidurnya. Oh, ini dimodif setelah pulang dari Sumbawa kemarin atau sebelum? Sesudah Mas, sudah pulang dari Sumbawa hari itu kan. Oh, ya, 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 Kalau yang ya. sebelum dari Sumbawa sih itu kita nggak ada, kita modif cuman modif sedikit saja, modif sedikit dan itu nggak bagus ininya, memang belum benar-benar kita ini saya ambil dari Instagram saja Iya. fotonya. Nah ini yang di atas ini kan. Mantap. Kemarin lebih kurang pas saat saya ke Sumbawa kemarin tuh sebelumnya yang 2 tahun ini saya lebih kurang seperti ini juga sih Mas sebenarnya. Ini berarti Jadi di belakang anak sama istri gitu ya? Mas Iyal di iya depan? Mas, iya Mas di depan. Nah jadi kalau yang kemarin itu kan saya ya sebenarnya saya kan orang nggak begitu tinggi, jadi ya bisa agak tidur biasa aja lah kayak gitu. Waduh, luar biasa. 2 tahun, 80% tidurnya di dalam mobil gini. Ya kayak gitu lah. Waduh, Kena. luar biasa. Kalau malam-malam gitu ada pengalaman mistis nggak sih, Mas? Kan sering itu Mas Hmm, Iyal tidur di hutan, di mana-mana gitu ya. Tak oh, lihat di videonya, fotonya. cuman ada dulu di sini, ini ada fotonya ini pas di apa kan di dekat gunung apa namanya sini, Gunung Inerie di dekat sini. Sini. Di sini memang nggak ada orang, Mas. Ini benar-benar hutan. Aduh, Jadi nekatnya luar biasa. jadi malam-malam hari itu pas jam berapa ya? Jam setengah 2. Jadi di situ Ya. seperti ada orang berisik jalan dan seperti ada yang ketawa. Tapi saya biarin aja deh, nggak apa-apa. Oh Di gitu, sini. rame gitu Mas, Iya. suasana rame gitu. Iya Mas, kayak ada kayak suara-suara agak ramai, tapi pas saya buka jendela mobil, saya lihat di luar nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Saya senter Wow. gitu kan nggak ada. Kalau I, di sini beneran dingin juga karena di sini anginnya malam tuh kencang dan di sini ah, suhunya daerah sini kalau nggak salah kenapa saya lihat dari Google itu kan itu ya. sekitaran 12 derajat, 12 derajat lah di sini, cukup dingin di sini. Wow. Daerah apa Mas namanya ini? Uh, Daerah mana? Ini Gunung Inerie dekat Bajawa Mas di NTT. Oh, wah. Kok bisa nyasar Di sampai ke sini. sini? Gimana caranya, Jadi Mas? itu gara-gara ini Mas, gara-gara gunung itu. Saya lihat dari jauh Ah, gunung itu seperti ini.
seperti saat kita menggambar saat waktu SD, kita gunung benar-benar lancip gitu kan. Jadi gunung ini benar-benar lancip ujungnya. Jadi saya lihat kemudian dari jauh, nyari jalur ke sana. Ya, saya jalur ke sana, terus ada yang bilang coba lihat sana katanya. Terus ada juga saya bilang, tanya boleh camping nggak di sana? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak, jangan, di sana sepi, nggak ada siapa-siapa. Waduh, justru yang sepi ini dicari-cari ini malah. Iya, Mas. Aduh, luar biasa. Karena penasaran kan, jadi akhirnya sampai di situ udah jam 6 ya, udah jam 6, ya udah kita siap-siap kan tempat apa dulu kan, camping dan apa, ya udah kita ini kan kita lanjut ya jam 8 aja udah dinginnya minta ampun gitu. Wah, cuman sekali ini aja Mas kalau pengalaman mistis. Nggak ada lagi yang lain? Yang lain sih nggak ada sih Mas, cuman di situ aja sih Mas, yang menurut saya benar-benar sepi, nggak ada orang. Tapi ada sih sebenarnya nggak mistis ya, cuman awalnya cuma istri saya aja kaget pas saya dekat daerah sini hari itu. Yang ini di Bika. Mungkin Mas kemarin pernah juga di sini, tapi Mas kayaknya nggak camping di sini kan? Di daerah mana Mas? Ini. Oh iya, di Dompu. Ini di anu kan, di Dompu, di Padang Savana ya? Iya, betul. Kenapa Mas di sini? Di Padang Savana. Wah, di sini Mas, apa kan? Di sini nggak pertama sih saya agak kaget juga kan. Memang kayak tadi juga banyak yang jalan datang gitu. Tapi ternyata yang kerbau yang banyak di situ. Kerbau, sapi. Iya, benar. Jadi itu jadi kan malam hari cerita. Malam hari di situ merekanya datang ke tempat mobil saya makan gitu. Jadi saya kaget gitu kan, saya kira siapa yang datang gitu. Di sini. Saya waktu itu ke sana Mas. Nah ini kan, saya juga ke sini. Kemudian sampai di sini tuh saya sore Mas, jam 4-an sudah jalan. Kemudian sama temen yang dari Dompu itu dibilang kan, Mas di sini kalau malam itu keren karena awannya itu langsung kelihatan kayak kita langsung lihat bintang gitu loh. Dia yang nyebutnya ini hotel bintang 7 di sini Mas gitu kan, bintang semua nih. Nah, waktu itu aku sudah mau sudah mau nginep sini Mas aku. Jadi teman-teman Dompu itu sudah balik, aku nginep sini. Sore kan aku telepon sama Mas Iyal waktu itu, Mas di mana? Terus Mas Iyal bilang lagi sama rombongan campervan dari Eropa itu kan. Nah ini jadi waktu itu aku pilihan sulit juga nih antara nginep di Padang Savana atau ke Mas Iyal nih, karena di sana ada kawan-kawan campervan dari Eropa ya, yang cuma semalam doang. Jadi akhirnya malam itu kita langsung laju tuh ke tempat Mas Iyal camping sama teman-teman campervan Eropa. Jadi nggak sempat lagi Mas ke situ aku, tapi pemandangan paling bagus sepanjang aku jalan ke Sumbawa ya di itu tadi udah. Memang bagus banget di Padang Savana ini ya, Dorocanga ya. Iya, Dorocanga. Ya, Dorocanga. Wah ini keren banget memang. Dan jadi, banyak kuda-kuda liar Mas. Iya Mas, betul. Disitulah yang saya lihat di banyak kuda liar atau kalau di situ serasa gimana ya, seperti kita memang benar-benar lagi di luar negeri gitu ya Mas ya. Iya betul, keren Mas. Dan itu teman-teman Dompu nyaranin kita balik lagi ke sana saat musim hujan gini, Mas. Katanya keren banget tuh, hijau banget. Kalau dulu kan lagi ini, lagi apa namanya, gersang ya, itu ya. Gersang, memang. Kayaknya kalau hijau pun pasti keren juga, Mas. Jadi ada suasananya jadi berbeda gitu kan. Iya, betul. Di sini saya memang malam tuh memang pengen sih lihat itu bintang-bintang Milky Way. Memang benar-benar bagus, Mas, di sini. Dapat ya, bintang tuh? Dapat Mas, tapi karena kebetulan itu kamera saya kurang mumpuni untuk motoin itu, jadi nggak jadi apa, cuman dilihat gitu. Biasa. Ntar kita ulang Mas kalau selesai ini nih, selesai pandemi. Asik Mas. Jadi kalau pandemi kita masih coba di sini Mas. Ini ada katanya festival apa ya? Festival dari Dorocanga tuh ada sekali setahun. Saya baru tahu kan. Kenapa saat kita udah sana Mas, baru sekitar 1 minggu baru selesai ada festivalnya di situ. Kalau festivalnya, ya lagi rame katanya. Ada, saya dengar cerita-ceritanya kemarin, saya tanyain, mereka ngatain kalau ini, kalau duan kita seminggu duan situ, itu kita bisa lihat itu festivalnya besar benar. Oh, boleh tuh dicoba lagi ke sana. Iya Mas. Tahun depan sana, tahun depan.
Wah, ini Pak Rahmat Sani ini orang sana nih, Mas. Tetangga saya tapi orang sana nih. Oh iya Pak. Ini bisa jadi guide nih nanti di sana. Salam kenal. Saya beli Iya. tanah di situ. Wah, beli tanah di sana. Wah, ya. Beli Satu keren hektar 50 banget. juta loh. Masa sih Pak Oh Rahmat? iya. Beneran? Iya. Di mana itu Dorocanga? Iya di situ kan ada pabrik gula di situ. Wah, boleh nih. Iya. Turun lagi Ya, sedikit Jadi ada itu bukan pabrik gula taman itu. nasional ya, Pak? Apa? Itu bukan taman nasional ya, yang di situ Doroncanga ya? Ya, Taman Nasional Tambora itu. Itu kan lerengnya Tambora itu. Heeh. Iya. Wah, boleh nih. Keren, keren. Udah bawa mobil ke sana, tukarin tanah di sana, Mas. Pulang naik pesawat. Keren kan? Saya memang senang. Langsung jadi Saya tuan paling tanah di sana. daerah sini paling Oh iya. Pokoknya di Ya, sini tapi- saya paling Tapi paling keren ya Mas, ya kayaknya aku juga keliling ini paling keren ya di Pulau Sumbawa ini memang sih. Belum ada lagi yang lainnya. iya Mas. Iya memang belum Iya, ya. Kalau di sini. Saya Ya kan memang alamnya banget ya. bagus, masyarakatnya Iya. juga ini banget ya, ramah banget gitu loh. Beda banget Mas, yang betul. di Sumbawa ini, keren banget. Ini perlu harus balik lagi ke sana nih, ke Sumbawa nih. Dan Iya. masih kurang lama waktu itu Mas di Sumbawa. Kurang Iya, lama. Mas, cepat banget. Ada Iya, pulau cepet wisata banget. di situ, Mas. Nah, ini Pak Rahmat nih harus Aduh. ikut kita nih nanti ke sana. Ada Kapan pulau- bisa Ada Pulau Satonda namanya, Mas. Dekat situ. Pulau Satonda. Iya, itu kalau di Oh, Google. iya. Cuma masalahnya itu wisatawan dari Bali langsung bawa kapal sendiri aja, nggak lewat pulau. Jadi belum kasih dampak ke Pulau Sumbawanya. Oh, jadi nggak lewat di Sumbawanya ya, langsung Nggak terabas lewat aja dari Bali. darat. Ya, direct langsung pakai fastboat itu mereka ke situ. Itu pulau di atas, di utara atau selatan, Pak? Dari Pulau Sumbawa? Selatan. Oh, selatan. Ya. Selatan. Itu ada danaunya segala di dalam. Kalau Wow, dilihat segede Google sama YouTube-nya bagus, Mas. Ada itu segede apa, Pak? Ini pulaunya? Pulaunya kecil sih, cuma bagus itu. Yang untuk Pulau. snorkeling juga bagus. Ininya daratnya juga bagus. Satonda ya namanya ya, Pulau Satonda. Iya. Oh Biasanya ya, Satonde ya. Ya, kalau di daerah itu Keren. tempat Ini ya? gitu ya Woi, keren banget nih, Satonde. itu yang nemukan biasanya justru bule-bule gitu itu tempatnya. Oh, ini ada ininya Pak, ada penginapan di sana? Ada, tapi yang miliknya mereka juga maksudnya mereka yang biasa ke situ yang bikin gitu loh, bukan warga di situ. Oh, kalau di sini 1 hektar 50 juta, boleh deh kita beli di sini. Di Pulau Satonde. Itu dari situ nyebrang aja itu. Kalau yang di Tambora itu 50 juta, Mas. Saya ada 2 hektar itu. Ayo. Wow, Ya. keren. Nah, ini harus balik lagi ke sana ini. Harus ke sana. Ayo TDA berdayakan apa di sana lah. Iyalah, teman-teman TDA banyak banget nih. Wah, itu ada Iya. Mas Ibrahim tuh. Mas Heeh. Ibrahim dari Bandung tuh. Ini juragan tanah Oh. juga nih Mas Ibrahim nih. Siap-siap mungkin di sana Oh, nanti iya. di Sumbawa. Makanya ke sana bawa mobil yang sudah bosen, mobil apa bawa ke sana. Ya. Oh gitu Kita ya. tukar tanah, pulang naik pesawat. Keren tuh. Ada di Itu situ. Mas Yel tuh yang kemarin cerita apa namanya? Cerita waktu nginep sama preman-preman tuh di mana, Mas? Oh, itu Mas, itu di Padang, Mas. Oh, bukan Itu yang di ada ini, saat- Mas, yang di Flores. Oh, yang di Flores. Ah, iya. Yang di gunung Jadi tuh. itu ada di daerah Bajawa juga, Mas. Jadi saya awalnya gini kan, saya camping di situ dan tiba-tiba di situ tiba-tiba datang preman gitu, ada 6 orang. Jadi saya kaget gitu merekanya ini ya bawa parang panjang, bawa apa? Karena Wih, saya kan jarang serem. lihat itu.
Jadi serem gitu kan, jadi kaget. Jadi saya coba tanya, saya ingat mereka mau ini, mau malak gitu kan, ternyata enggak, mereka di situ benar-benar ramah. Karena mereka bilang kalau tamu kita jagain sampai pagi sampai apa gitu. Malah saya Wih, tawarkan gini, saya mau kasih uang, mau kasih gimana kan. Mereka nggak mau, malahan mereka jangan kayak gitu. Karena kita di sini katanya memang tamu dari luar kita jaga kayak gitu. Itu membuat saya wah, semakin ke timur semakin enak gitu. Di timur luar itu biasa. pokoknya dari Makin aman ya. Lombok, dari Bali, aman Mas, alhamdulillah aman. Dari Lombok, Sumbawa itu pun aman. Di Sumbawa pun saya di dekat apa ya, Pantai Lariti itu saya Ya, sempat nginap juga situ kan. Oh, di Bima Di itu ya. Pantai Lariti itu pun ya di situ Di pun Bima kalau lari itu. baik-baik di situ ternyata orang. wow, di Lariti itu keren banget, Mas. Itu tempat kedua paling keren Ah, menurutku ya, setelah itu tadi, setelah Dorocanga tadi. Lautnya bisa terbelah iya, gitu kalau pagi ya. iya Mas, sore itu. Tapi sayangnya pas saya sampai di situ kemarin, pas hari libur, jadi pas saya bangun tidur, Oh, orang udah rame. pada rame banget. Oh, Itu. itu kalau nggak salah di situ ada pulau ular, Mas, kata teman-teman ya. Ya, Pak Rahmat Sani, bener ya? Oh, Ada pulau ular Ada, yang ada, isinya ada. ular semua tuh. Ada itu pulau di situ. Pernah ke sana, Pak pulau Rahmat? ular ya. Nah, saya sih belum pernah. Tapi Oh, kalau mau explore macam-macam di sana ya banyak sekali, belum terkelola itu. Itu yang susu kuda liar aja itu kan justru dari Jawa Barat yang ngelola itu. Susunya dari iya. sana. Betul, betul. Hmm. Banyak Kemarin ada sekali. teman-teman TDA Bima tuh yang jualan susu di sana tuh. Susu kuda Iya, liar. madu juga masih madu asli masih banyak di hutan-hutan di sana. Itu juga Ya, potensi. kita jadwalin lagi deh. Nanti kita di Iya, sana sebulan ya, explore alam Sumbawa sambil nyari Ya, peluang bisnis di sana. iya. Jualan madu, jualan susu. banyak. Jualan sapi, kulan sapi di sana Oh ya, mas. Saya ingin sapi-sapi. Jualan. datang nanti. Sapi, murah sapi. Eh, Pak Rahmat tuh bener nggak itu, Pak Rahmat? Aku dikasih cerita teman-teman di Dompu ya. Di sana itu katanya sapinya itu berenang di laut ya. Jadi pindah migrasi dari pulau mana ke Pulau Sumbawa tuh. Sapi-sapi itu rombongan banyak katanya. Oh gini, ya yang di Padang Savana tadi itu mas, itu kan Heeh. dulu sebelum ada pabrik gula di sana, itu kan rindang di situ. Ya. Terus setelah ada pabrik gula itu banyak yang dijadikan untuk ini kan lahan tebu sama jagung. Nah itu sapi itu Oh, dia dari gunung itu minumnya ke pantai, ke sumber yang di pantai. Jadi mereka itu memang naik turun dari gunung ke pantai. Nah sejak wow. banyak ditebang pohon-pohon itu sapi Ya. sebagian mati di jalan karena dia sudah kehausan turun, nggak ada tempat berteduh, sebagian mati sebelum sampai ke sumber air mati gitu loh. Oh, ya, Jadi ya, ya. Dan kerbau itu sapi sapi itu liar kan ya? dilepas, ya, Sapi liar ya, Pak ya? Bukan sapi punya ya orang gitu ya? milik orang, cuma biasa dilepas gitu. Ada mereka kan ada macam kode etiknya gitu, udah kenal ini sapinya siapa siapa. Gimana Gitu. caranya, Pak, lihatnya? Kalau zaman Ya dulu itu sih saya pernah biasanya juga. macam kupingnya digunting apa atau pantatnya distempel Oh, apa gitu loh. Oh, keren ya ini. Budaya kita luar biasa. Nah itu binatang-binatang itu kalau dibeli hidup lebih murah, kalau ketabrak itu mahal dia malah. Oh gitu? Iya, kan mereka banyak di jalan tuh. Kalau kita nabrak kambing aja bisa minta 3 juta dia penduduk itu kadang-kadang. Waduh, tahu gitu Hmm. kemarin di Dorocanga kita bikin barbeque ya Mas ya. Kalau tahu murah gini, iya Mas. daging Jadi sapi. nanti kalau apa bisa kita. Uh, Iya, Direncana. Pokoknya di asik sana di tuh sana Mas. luar Itu biasa. masih tradisional ini apa welcome orangnya nggak ini. Pokoknya Ya, tamu ya. sangat dihormati. Orang kalau Makanya, kemana-mana bawa parang bukan untuk preman, tapi dia ke sawah kemana bawa itu memang bawa parang ya, ya. panjang-panjang itu. Makanya kemarin kan kita masih survei nih Pak Rahmat di sana ya. Saya kemarin semingguan lah di sana. Udah tahu kondisinya kayak gimana, jadi waktu kita nanti balik ke sana lagi udah lebih siap nih. Tidurnya di Ya, itu aja di hutan-hutan aja kita. 1 bulan juga nggak apa-apa di sana.
Ya, Iya, mantap, mantap, iya, ya. mantap. Kalau di sana nggak usah bawa dompet, Mas. Begitu ya? Ya, Mas. Iya, udah kenal sama Nggak orang ada. sana, makan gratis sudah di sawah, di kebun-kebun itu. Wah, Iya, mantap ya. kalau di orang di apa di desa itu kalau kedatangan tamu, setelah tamunya dipersilakan duduk, dia ke belakang langsung potong ayam itu, Mas. Wah. Dan Oh ayamnya iya, enak banget loh, Pak. Beneran, kemarin tuh dibawain sama teman-teman Dompu, ya kan? Bawa eh, ayam, kemudian nggak dikasih bumbu apa-apa, cuma dikasih garam doang, dibakar di iya, tepi gitu. pantai waktu itu. Loh, rasanya Memang kok beda gitu, ya ayam gitu, sini ya? Ini gitu karena memang kan makannya aja ya. kan liar dia, nggak makanannya nggak ini kan, nggak bikinan kayak sini. Termasuk sapinya juga gitu. Orang Jawa yang Waduh. jual bakso di sana, saya tawarkan buka bakso di Malang, dia nolak, Ya. katanya, oh nggak bisa seenak sini mas, dagingnya beda katanya. Iya, dagingnya Daging di beda Jawa ya. sama daging di sini beda, Aduh. katanya gitu. Waduh. Ini kalau ngeliat makanan gini, lapar kita ini. Pak Roni. Pak Roni makin kepingin aja nih segera berangkat ke sana nih, Sumbawa nih Pak Roni. Harus dijadwalin memang di sana. Iya, 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 iya. Iya, Ya. harus Keren, 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 keren. dicoba lagi, Mas. Saya pun kemarin kurang puas juga di itu di Doron Sangah itu, Mas. Karena saya cuma 1 malam di situ kan. Saya nggak, karena pas saya ke situ saya nggak kepikiran untuk ngisi air minum, jadi air minum cuma ada setengah galon jadi nggak cukup untuk 2 hari di sana. Eh, Iya tuh emang paling susah cari air sih Pak Rahmat di situ. dan Susah banget Iya, iya, tuh Dorocanga. di sana kan airnya Narmada itu mereknya, dari Lombok itu air air galonnya, air iya, kemasannya. Iya. Iya, Dan jarak antar kampung kan jauh-jauh ya. Jadi cari toilet segala iya, macam agak susah sih sana di jauh-jauh Dorocanga. tapi aman. Saya kalau mudik apa lewat malam-malam itu kayak belah hutan kita, nggak ada lampu sama sekali selain lampu mobil kita dulu Wih. itu. Loh, emang Pak Jadi Rahmat ini di kota mananya? saya di Dompu. Oh, Dompu. Heeh, Ya, 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 ya. Kawan-kawan TDA Dompu banyak tuh di sana. heeh. Cuma kan Ya. teman-teman TDA di sana sekarang itu kan ya apa beda generasi dengan saya gitu loh, jadi nggak nyambung. Saya sudah Ya, di ya. Malang, mereka baru ini Baru muncul. baru aktif iya sih. Jadi Next harus ke sana lagi nih. jadi nggak iya. nyambung, saya nggak tahu sama sekali itu teman-teman itu. Saya dari 94 kan di Malang itu. Dan ini Pak, di sepanjang Pulau Sumbawa, yang paling susah nih saya cari ini, cari Pertamax Dexlet. Oh Dexlet itu iya, nggak ada, Pertamax juga nggak ada kan ya, Pertamax cuman bensin biasa dia ya. iya, premium itu yang banyak di sana. Iya, itu nggak ada, Dexlet itu nggak ada. Kalau Mas Yal sih aman-aman aja, saya yang bingung tuh sama Mas Andi waktu itu ke sana. Waduh, udah 2 kali ngisi lagi kan. Nggak ada Iya. lagi diisi solar biasa jadinya. Aduh, telepon dealer Jakarta gimana Pak? Gimana? Aman lah katanya. Ya udah deh, tak pakai nekat aja lah sampai di Berarti Lombok baru ada tuh Lombok. selain bawa air berarti bawa solar deck berarti. Kayaknya Pertama gitu. Iya. Jadi yang pakai mobil solar terpaksa pakai itu ya, Mas, ya, bawa tangki cadangan ya. Bawa tangki cadangan kayaknya. Iya. ya Oh, TDA Pak lah, Rahmat, kalau bangun dari Pertamina di sana, bangun pomnya boleh. di sana. Itu Pak Rahmat, kalau dari Pulau Sumbawa ke Pulau Sumba itu berapa lama ya? Aduh, itu saya sendiri belum pernah karena di situ lautnya nggak senyaman apa Lombok Sumbawa. Di sana Oh, lautnya lebih ganas. Ya, masih jadi primitif juga. iya, itu di sana kalau truk-truk yang biasa ekspedisi itu kan harus diikat kuat-kuat itu di situ, di kapal itu. Supaya Waduh, nggak kelempar-lempar. waduh, dia sampai Iya, kelempar Mas. gitu. Ya, kalau lagi ombak dia doyong kiri kanan gitu, Mas. Bisa numpuk di salah Waduh, satu sisi. Mas Yal waktu itu untung belum jadi ke sana ya Mas. Iya, Mas. Ke Sumbawa. Iya, ke apa ya? Pulau Sumbawa Sumba. ya. Sumba, Oh, Sumba. Sumba.
Iya, Sumba Sumba enggak. ya. Saya kemarin karena dari itu kan dari apa Selang ke apa ke Flores ya gitu Mas. Rencananya kemarin kan pengennya gini dari Larantuka nyebrang ke Kupang baru ke Sumbawa Mas gitu rencana. Ke Sumba. Oh, Sumba. Terus? Ya, terus nggak jadi rencananya kan kayak ini itu kan karena gara-gara ada ada itu lagi ya. Ah, hilang suaranya. Mapnya yang di bagian Jawa tadi bisa di-share, Mas. Tadi kan nggak kelihatan tuh mapnya yang di ini Jawa. Oh, oh ini yang ini Mas. Ini Wah, yang di ini. Sumba. Ini yang di apa kemarin? Di Flores. Jadi rencananya Heeh. kemarin gini Mas. Yang titik-titik hijau itu kan rencananya yang mau saya kunjungin, tapi kan nggak jadi kan. Makanya Iya, iya. belum sempat. Kemarin kan cuma sampai di itu aja Larantuka paling ujung di apa? Jadi Wah. ujungnya Flores kayak gitu. Rencananya Wah. kemarin kan dari masuk Atambua, dari Atambua nanti nyebrangnya ke baru Pulau Sumba. Dari Sumba rencana masuk lagi ke Bajawa. Semestinya seperti itu kemarin. Wah, luar biasa. Tapi saya gitu, kita ada Mantap. perlu nggak jadi kan Kalau di Flores berapa lama, Mas, kemarin? Hampir sebulan lebih ya? di di Flores sampai 2 bulan Mas, 2 bulan lebih ya. Waduh, 2 bulan. Luar biasa. Di Ini, Flores beneran itu saya lama jadi kemarin gara-gara ini Mas. Pas saya sampai rencana kan kemarin dari Flores pengen ya. langsung nyebrang ke ini Mas, ke Sulawesi. Wow. Ya, ya, ya. Kita sudah punya planning juga nih, Mas, di Tapi Sulawesi nih sama Mas Andi. Mau ekspor sana oh tuh. Ada oh bagus. Mas, ini beberapa kawan juga lah di Makassar yang siap nemenin keliling Sulawesi tuh. Beberapa camper van di Wes. sana. Iya. Oh iya ya. Ada Mas Iping di situ tuh, baru beli transporter PWT 5 juga tuh, kayak punya kita tuh. Udah siap dia. Oh iya ya. Wes, seru juga besok tuh Mas kalau apa kan jadi ke Sulawesi gitu. Iya, makanya. Ini kita waktu udah hampir 1 jam nih, Mas. Ini tak lempar Iya Mas. pertanyaan ke kawan-kawan ya. Teman-teman yang Oke Mas. mau nanya ke Mas Iyal, silakan nih. Langsung di unmute aja ya. Langsung unmute, langsung Iya. tanya. Cuman saya sebelum lempar ke teman-teman, Mas, saya mau nanya juga nih satu pertanyaan ke Mas Iyal. Mas Iyal selama perjalanan gini, budgetnya berapa sih, Mas? 1 hari? Sebenarnya budgetnya nggak begitu besar Mas, kita kita anggarkan gitu kan. Seperti gini aja, saya buatkan seperti di rumah, seperti pengeluaran saya di rumah sehari-hari aja, seperti kayak makan, minum itu kan, ya kita kan cuma bertiga aja gitu. Jadi ya Iya. nggak begitu besar lah gitu. Jadi mungkin kalau untuk makan minum, kalau kita nggak makan di luar, seperti hari-hari di rumah mungkin sekitar 100 atau 150 ribu lah itu untuk belanja masaknya gitu. Jadi 1 hari kurang lebih sama ini, Mas, kalau ditambah sama bahan bakar, Bensin, terus kemudian itu apa ya, tempa dan uh, macam-macam gitu, kalau di rata-rata berapa kenanya? mungkin sekitaran 500 ribu aja kok Mas, 500 ribu untuk mobil saya kan cukup irit juga minyaknya atau apa, dan 500 Ya, ribu ya. itu biasanya udah 1 hari 500 ribu itu untuk sekalian apalah cemilan untuk beli apa ya seperti Ya, rata-rata ya. seperti itu. Main lah ya, 500 ribu kali sebulan 15 juta lah ya keliling. Kalau Lebih kurang kalau aku gitu. ngitung sendiri rata-rata 850 ribu, Mas, 1 hari. Ya, ini 800 ya. anggotaku banyak nih, Mas. Anak 4 gitu ya. Bentar lagi anak 5 nih Ya, malahan. oh ya sarak 5 tapi makin seru Mas, makin banyak gitu kan. Waduh, makin seru nih. Makin rame di mobil kayaknya ini. Iya iya. Ini ada yang tanya nih, apa nih, Mas Deden? Mas Deden nanya, langsung dibuka aja Mas Deden. Ini di unmute aja, langsung tanya ke Mas Yal. Hmm. Ayo Mas Deden. Assalamualaikum Mas Yal. Waalaikumsalam Salam. Mas. Waalaikumsalam. Masya Allah Mas Yal, aku tuh cita-cita banget pengen keliling Indonesia.
bertraveling gila kayak gini. Gokil pasti ya. Ini Mas Yal, aku mau nanya, apa sih efek ke kehidupan gitu Mas Yal setelah bertemu banyak orang, bertemu budaya banyak banget gitu. Efeknya apa gitu? Itu aja sih. Gitu Mas. Kalau menurut saya sih Mas, efeknya membuat saya menjadi lebih gimana ya? Saya tahu bagaimana teman-teman yang ini ya. Saya menjadi lebih menghargai yang namanya tuh uang lah menurut saya. Ya, mungkin karena jujur mungkin kayak gini. Mungkin sewaktu saya lajang, mungkin saya agak cukup boros dan melihat itu semuanya itu uangnya itu nggak bisa dimanfaatkan dengan baik gitu kan, dan nggak tahu bagaimana tuh menghargai uang lah kalau menurut saya Mas itu. Dan efeknya dari hidup saya itu sebenarnya banyak juga, membuat saya jadi banyak teman jadinya, karena saya orangnya awal-awalnya tuh nggak begitu banyak teman Mas. Jadi setelah banyak ketemu gini jadi banyak teman dan bisa membuat kayak apa bisnis kita tuh makin, rasa saya bisa menjadi lebih berkembang jadinya menurut saya. Nah ini Mas Yal belum cerita tuh bisnisnya apa tuh? Bisnisnya ya yang kecil-kecilan aja kok Mas, kayak jualan kecil-kecilan gitu. Baik. Assalamualaikum, makasih Sam. Makasih udah Mas Deden yang tinggal ditunggu ke Sumbawa nih Mas Deden, kapan ikut nih? Siap. Saya pernah ke Bima waktu MC PW Bima. Cuma pakai pesawat waktu itu doang tuh. Iya, lama nih. Berarti mesti dicoba deh Mas yang pakai mobil, karena pakai mobil kayaknya serunya sensasinya berbeda. Beda. Iya Mas, sensasinya berbeda. Baik. Siap. Ayo ada teman-teman yang lain yang makasih. Silakan nih. Iya Mas, ya. Yuk kita 10 menit lagi ya, udah jam 1 jam. Nih kawan-kawan yang lain yang mau nanya, silakan nih ke Mas Yal. Ada lagi? Ayo kawan-kawan. Ya. Mas Bro. Halo. Oh ini yang penakut tadi ya? Iya Mas. Mas ini sambil di jalan ya, sambil nyetir Mas. Mas Yal, mau tanya Mas, itu ya, Mas. Gimana Mas kok bisa ditinggal jalan-jalan kok malah bisnisnya berkembang, itu gimana Mas ceritanya Mas? Kok nggak masuk akal kayaknya Mas gitu Mas? Aduh gimana ya Mas ya? Alhamdulillah mungkin karena Allah aja sih Mas. Karena Allah masih percayain bisnisnya, masih bisa ditinggal aja kayak gitu. Dan saya punya teman yang ya alhamdulillah teman-teman yang bantuin saya, mereka itu kan pada baik-baik semua, jadi bisnisnya masih bisa ditinggal-tinggal kayak gitu Mas. Oh iya. Nah ini kayaknya beda pandangan nih Mas Iyal sama Mas Tobro nih. Kalau Mas Iyal ini bisnis cukup satu, ya kan, yang penting jalan-jalan. Kalau Mas Tobro ini terlalu banyak bisnis, jadi nggak bisa jalan-jalan dia. Bisnisnya banyak banget Mas, apa aja coba itu tanyain. Aduh, saya ngitung itu ada 13 kali ya, 13. Yang saya tahu 13, yang nggak tahu berapa. Aduh, ngeri. Ya Mas, ini kerja terus Mas, nggak pernah libur. Aduh, nggak bisa, tapi kenapa Mas Asih? Bolehlah ajarin saya Mas bisnisnya bagaimana supaya bisa banyak. Itu Samdeka tuh, Sampres tuh. Iya, ini salah. Ini Oke Mas, terima kasih jawabannya Mas Iyal. Semoga bisa jalan-jalan. Amin ya, ditungguin Mas. Ditungguin nanti Mas ya, itunya. Ya, semangat. Jalan-jalan. Ayo, siapa lagi dah? Lagi satu lagi ya kawan-kawan. Ini sudah 1 jam kita ngobrol dengan Mas Iyal. Ini gara-gara kita down. Ya, oke. Ayo Mas Ibrahim. Itu kan jalannya Mas Iyal sama keluarga cukup panjang dan jauh itu kan. Itu tipsnya itu biasanya istirahat berapa lama
dalam perjalanan 4 jam sekali istirahat atau sampai tujuan langsung istirahat gitu? Kalau itu Mas, sebenarnya saya nggak ada netapin harus ngejar waktu bagaimana kan. Jadi kalau seandainya gini, saya ada kelihatan sedikit pemandangan yang bagus ataupun sungai yang agak bersih bisa dimandiin, mungkin saya sekalipun itu mesti di bawah jembatan atau mungkin saya pasti berhenti, itu mau sampai 2 atau 3 jam saya di situ Mas, kayak gitu. Kadang-kadang ada terkadang kayak gini. Baru karena saya jalan 30 menit, saya lihat ada sungai atau itu mau berhenti saya situ juga. Oh, Intinya nggak ada planning ya, Mas? Iya, Mas. Ya, nggak ada planning ya, Mas. Jadi yang seperti saya bilang tadi, perjalanan saya memang nggak ada saya buatkan planningnya harus sampai jam berapa, sampai apa, enggak. Yang penting saya jalanin dulu, nanti ada yang bagus saya pasti berhenti, kayak gitu. Oke, mantap Mas. Inspirasi itu. Ayo langsung jalan Mas Ibrahim. Ya, ayo kapan Mas Dani? Kita ke Sulawesi lah ini. Wah, siap. Kita lagi mau jelajah Sulawesi nih bentar lagi. Siap. Ya, pandemi. Oke, makasih Mas Dani, Mas Sial. Ya, sama-sama. Boleh deh, satu lagi nih, kawan-kawan. Kalau ada yang mau nanya lagi ke Mas Sial nih. Satu lagi pertanyaan. Ayo, ada lagi? Tapi ini keren banget Mas Sial ya. Apa namanya? Ya, perjalanan ini. Jalan-jalan kayak gini nih, kalau bagi saya sekeluarga nih nguatin mental sih Mas sebenarnya. Saya Mas. Betul Mas. Boleh. Ya, Maramat, ayo. Ya, tanya. Terima kasih Mas Hem. Mas Sial, saya mau nanya, kan baru apa? PW-nya kan baru di develop. Bingung sih mau mulai dari mana dulu. Kan kemarin habis keliling-keliling, jalan-jalan, sempat juga ikut camping, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Apanya dulu yang dibeli, apanya kayak gitu-gitu. Baru cuman yang pengukur ban aja baru dibeli. Tuh Mas Sial, beli apa dulu nih Mas? Aduh, beli apa dulu Mas? Aduh, kalau saya nggak harus beli ini aja, nggak ada. Yang penting kalau memang rasanya pengen jalan, kita pakai mobil sih Mas. Kalau menurut saya mungkin mobilnya aja loh, apapun itu jenis mobilnya, kita penting dari niat kita jalan dulu aja ya. Jalan dulu, dan nanti kalau kira-kira apa yang dibutuhkan di kota apa ya udah kita beli aja di situ. Menurut saya sih seperti itu. Wah, enak nih. Jalan aja gitu ya. Bantuin, ya jalan aja dulu. Contohnya ada kemarin beberapa tempat itu kan, saya butuh barang tuh, terus itu ya udah saya beli di daerah itu, dan kalau barang yang nggak terpakai saya paketkan ke rumahnya kayak gitu. Jadi karena space mobil saya kan kecil, jadi barang yang nggak terpakai dikirimin gitu. Jadi itu agak nekat jadinya Mas ya. Kalau Mas Tobronitan itu mobilnya dilengkapi dulu Mas. Jadi beli Pajero, dilengkapin ke atas, bahan dalam dulu gitu kan. Itu sudah 1 tahun Mas dan nggak jalan-jalan. Aduh. Sip, terima kasih Mas. Sampai ketemu di Sulawesi lah ya. Wah, siap. Sulawesi. Oke Mas. Siap. Iya. Keren nih Mas Sial. Nanti kita mungkin habis COVID lah ya, kita ke Sulawesi Mas. Aku kemarin sudah jalan sih dari Makassar ke Toraja. Lagi survei aja di tempatnya di mana. Tapi oke lah. Oke banget. Oke Mas. Kita perlu keliling 1 bulan kali ya, Sulawesi ya, keliling ya. Iya Mas. Boleh Mas, boleh. Kalau Sulawesi, ya saya pengen juga. Nah, pokoknya itu loh. Saya memang benar-benar pengen ke Sulawesi. Sebenarnya saya kemarin memang mau ke Sulawesi, tapi karena ini kan ya ibu saya nyuruh pulang, jadi saya pulang dulu Mas. Sebenarnya saya itu nggak mau pulang kemarin. Kalau ibu nggak nyuruh kayaknya udah lanjut aja nih. Sekarang sudah di Papua kali ya. Iya Mas, kayaknya kalau nggak lanjut kemarin udah sampai, mungkin udah di Sulawesi udah sampai ke Manado ataupun ke Maluku, udah nyebrang gitu rencananya. Mengalahkan Bang Toyib ini ya. Iya, Bang Toyib aja masih pulang ini 2 tahun. 2 tahun. Aduh, luar biasa. Itu karena ibu saya nyuruh. Terpaksa pulang.
Baik kawan-kawan, mungkin ini sudah waktunya 1 jam ya, kita ngobrol santai, nggak kerasa 1 jam. Jadi mungkin kita akhiri dulu. Nanti ini kan kita sama-sama di rumah lagi jenuh semua nih Mas. Jadi kadang webinarnya ini banyak urusan Iya, betul, Mas. bisnis, urusan ini udah capek lah kita, makanya kita bikin acara yang seperti ini aja. Ngomong jalan-jalan, judulnya Virtual Tour Camper Van. Nih kayaknya beberapa hari lagi saya mau undang kawan-kawan di grup Camper Van Indonesia nih ya. Ada Om Hauki kan keren-keren tuh ceritanya. Malah beliau berapa tahun ya? 6 tahun ya keliling dunia ya. Dari Indonesia sampai ke Eropa. Iya. Lebih kayaknya Mas, lebih 6 tahun. Ya, hampir. Lebih, Dan ceritanya seru-seru gitu loh, sampai di Padang, di mana Padang Savana, di Cina, mobilnya guling, masuk ke bengkel, hancur, waduh luar biasa itu, Om Hauki. Nanti coba kita nego-nego Mas, supaya mau diinterview. Iya betul Mas, dan diapakan juga kan gitu. Pokoknya beliau tuh salah satu inspirasi saya juga untuk keliling kayak gini. Ya. Udah keliling dunia sendirian lagi ya, nggak ada istri sendirian, benar-benar sendirian gitu. Wah luar biasa. Ya, ini harus kita interview deh nanti ini. Iya betul. Insya Allah. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih yang sudah join di sini. Nanti ini insya Allah akan kita upload di channel YouTube saya Sandika dan channelnya Mas Iyal ya Mas. Di apa Mas namanya? Zen Story ya Mas? Ya Zen Calvin Story. Zen Calvin Story. Nanti ada di sana nih, rekamannya udah saya rekam, jalan di sana. Dan buat teman-teman nanti yang mau join ya, mau join road trip, nanti tunggu infonya habis pandemi inilah. Insya Allah ini segera berakhir, kita biar refresh, jalan-jalan lagi ya, keliling Indonesia, nikmatin alam Indonesia dan budaya Indonesia. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sekeren ini, kamu di rumah saja itu berarti ada masalah. Yuk, sampai ketemu kawan-kawan. Yuk, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yal.